Sudah lengkap? Pak Christopher, sudah lengkap semua temanmu? Kurang satu, Bu. Kenapa di masjid tidur? Hujan. Kurang satu, Bu. Orang dua kayaknya suami istri. Hah? 1, 2, 3. 2 orang lagi suami istri. Oh iya, kurang 2, Bu. Karena ini ada 2. Wah, hebat suami istri ya. Rezekinya ada orang ya. Sehat semua kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Dan sudah selesai, sisa mau ujian hari Sabtu. Jadi saya minta juga menjadi perhatiannya, tapi saya buka aja. Oke lah, sambil saya nanti kerjanya saya bicara 2 kali lagi ya. Oke, saya anda nunggu ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ibu. Oke. Jadi hari ini kita ketemu di dalam rangka seminar ya, pembimbingan seminar ya, rancangan gitu. Jadi di sini saya ingin mengklarifikasi saya, kemudian ingin tahu apakah kalian paham dengan catatan-catatan penguji. Nanti besok kalau toh hari ini juga kita ada waktu, besok saya minta semua mempresentasikan jadi, apa yang menjadi rancangan aktualisasi Anda. Sudah aktualisasi bukan rancangan, tapi sudah aktualisasi. Nah, selama aktualisasi ini tentu Anda merasakan hal-hal yang mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja tidak berubah. Ada di antara kalian minta sama saya begini. Ini. Bisa dirubah, enggak bisa lagi. Kamu sudah rancangan gitu ya, karena sudah ditahu oleh mentor, oleh saya dan oleh penguji. Lalu dirubah judulnya bagaimana? Sama dengan kembali ulang itu. Tidak boleh ya. Jadi apa yang sudah menjadi rancangan itu sudah harus menjadi itu judul. Kalau toh kegiatan atau uraian kegiatan ada yang tidak bisa dilakukan, ya Anda sampaikan bahwa saya tidak bisa melakukan ini, ya karena masalahnya seperti apa. Jadi tidak boleh judul yang dirubah, tapi rancangan kegiatan itu mungkin. Nah, di dalam juga kalian ketika pemaparan kemarin rancangan banyak kan yang dirubah ya, oleh penguji. Saya lupa siapa penguji kalian, Pak Anulah. Irfan ya? Parian, Ibu. Parian, Pak Oh, Muhammad Parian. Oh iya, saya kira Pak Irfan. Jadi Parian itu selalu dia lebih mengutamakan adalah bagaimana dasar hukum pelaksanaan. Sekali lagi, rata-rata yang saya dengar, yang saya catat, nanti saya mau tanya ini. Kalian mencatat tak apa yang menjadi catatan dari penguji? Karena saya mencatat. Jadi saya ingin tanya nanti sebentar, ini kamu catatannya apa? Nanti saya tanya satu-satu. Nah, ini yang menjadi awal dari ketika Anda seminar. Awal dari Anda seminar. Sebelum Anda melakukan setelah seminar, yang Anda tampilkan adalah catatan kaki dulu dari penguji. Kemudian mana yang Anda perbaiki. Dan tentukan di lembarnya yang Anda perbaiki. Kebanyakan yang saya lihat pertanyaan-pertanyaan beliau itu adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum pelaksanaan ini berupa mengenai Perkala nomor 1 2021.
Kemudian juga Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Undang-Undang Kepegawaian. Kenapa dilupa itu dasarnya? Kamu lakukan ini, kamu diangkat menjadi calon itu ya dasarnya kita Undang-Undang Nomor 5. Menjadi calon, menjadi pegawai negeri sipil juga menjadi Undang-Undang Nomor 5 dasarnya. Jadi tidak boleh Anda lupa itu. Dan saya kira di Kolobjar juga jelas itu ya. Anda melakukan pelatihan ini ada di Undang-Undang Nomor 5. Jadi semua dasar hukum pelaksana apapun yang kita lakukan itu harus menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah selalu tabo balik. Di situ ditaruh peran dan kedudukan. Padahal harus kedudukan dan peran. Nah, saya tidak mau ada yang tak salah ya. Tolong perhatikan. Jangan ada yang menyebutkan lagi peran dan kedudukan, tapi kedudukan dan peran. Kita pendudukan kita sebagai PNS, apa itu PNS, apa dasar-dasarnya, apa fungsi. Kemudian bagaimana peran kita. Kan begitu. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, semua peraturan pemerintah harus kira-kira kita. Orang terdepan yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah masih kurangnya nilai-nilai aneka yang sering menjadi pertanyaan. Saya begitu Anda sebut, Rian, oh ini yang selalu kurang. Ya. Utamanya nilai nasionalisme itu yang kurang biasanya. Padahal dari semua nasionalisme itu 5 sila itu kan, ya, pastilah semua kena itu. Tapi paling sedikit. Yang paling banyak itu apa? Anti korupsi, akuntabilitas, ya benar memang hampir semua sama. Orang Manado bilang beti, beda-beda tipis ya, tapi substansi sama gitu ya. Cuma bagaimana Anda lebih memahami mengenai indikator daripada nasionalisme. Harus betul ketika kita topiknya nasionalisme, ya arah pembicaraan itu bagaimana indikator nasionalisme itu. Dan di dalam penjelasan tidak usah jauh-jauh bahwa kalau ini sila pertama cukup Anda aja lakukan. Nah, nanti dia tanya. Biasanya dia tanya, cuma Anda jelaskan bagaimana keterkaitan di agenda 2 dengan nilai-nilai yang Anda cantumkan. Nanti Anda menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu dalam pemaparan nanti tidak perlu terlalu panjang-panjang. Beliau juga senangnya ketika dengan saya bicara bagaimana begitu. Kan ini sudah seminar, jadi betul-betul action plan yang Anda lakukan dengan pembuktiannya. Ketika Anda bicara tahapan pelaksanaan, pertama konsultasi dengan pimpinan, mana itu konsultasi, mana itu fotonya, mana itu bukti dukungan terhadap konsep yang Anda akan lakukan. Karena Anda mengajukan gagasan, ini yang saya harus lakukan, kan ada konsep, ada persetujuan. Kalau itu dengan pembuktian dari semua kegiatan itu harus dibuktikan tidak lama ujian kalian. Karena ya sudah ada. Kalau dibilang di Google Map harus menyantumkan Google Map ya tampilkan. Kalau bisa ditampilkan dengan video yang Anda lakukan, tampilkan video saya itu. Sebenarnya kata kunci di dalam rangka Laskar ini adalah bagaimana Anda menghayati, bagaimana Anda memahami dan mengeksemplenkan semua nilai-nilai aneka itu di dalam rangka pelaksanaan tugas. Sekarang dengan instruksi masih dalam tahap sosialisasi bahwa nilai-nilai aneka itu akan diganti dengan ASN berakhlak, ya, yang sudah dicanangkan oleh gubernur, oleh presiden. Kemudian juga nanti akan ASN smart katanya, yang ramping, rapi, kenal, berawal pada pemberian pelayanan. Jadi substansinya ada peningkatan pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia yang
bertalenta. Jadi saya berharap Anda selesai, jangan diam gitu ya. Selalu membaca situasi, kondisi, apalagi yang menyangkut kita pegawai negeri sipil. Tidak boleh kamu tidak baca, tidak boleh tidak diikuti perkembangannya. Undang-Undang Nomor 5 ini, Undang-Undang Kepegawaian bisa saja berubah terus. Dengan PP-PP yang lain banyak sekali perubahan. Sekarang kemarin kita dengan Perka Menpan tentang jabatan fungsional 42. Berubah lagi, semua jabatan fungsional itu ada strata-stratanya. Nanti akan dikembangkan menjadi bagaimana Anda memilah teman-teman yang penyebutan madya, pratama, itu akan dipilah-pilah dari uraian tugasnya. Semakin berkembang ya, semakin berkembang. Makanya tidak boleh Anda tertutup. Oh, karena saya di Morut, tidak usah baca apa-apa, tidak boleh ya. Jadi sekarang sistem canggih, apa yang Anda tidak bisa dapat semua. Cuma kemauan kita mau membuka cakrawala pemikiran, mau membuka wawasan, ya kalau ketinggalan ya sudah, salah sendiri itu. Tapi sangat tidak elegan kalau seorang pegawai negeri sipil tidak mendunia katanya ya, mendunia. Saya selalu mengatakan orang yang menguasai informasi itu adalah orang mendunia. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu. Karena ternyata ini lagi. Apalagi kalian masih muda semua ya, masih muda, masih panjang karirmu. Sekarang tanya pada diri sendiri mau bawa kemana saya ini. Tidak bisa tanya pada orang lain, pada dirimu sendiri. Apa saya di sini terus? Apa saya begini terus? Tanya pada visi misi pribadimu seperti apa? Visi saya apa? Saya harus jadi kepala dinas. Ya harus begitu dong. Nah, bagaimana mencapai misi itu? Apa yang Anda lakukan? Apa berdiam di tempat? Kalau seperti begitu ya tidak akan tercapai gitu ya. Makanya step by step, tahapan-tahapan itu harus Anda lalui. Tidak boleh ada berdiam di tempat. Kalau orang yang mau berkembang itu harus ada selalu berinovasi, ya. Menunjukkan kinerja yang baik, selalu mau membuka cakrawala pemikiran, selalu berinovasi, selalu bertalenta. Teman-teman yang di sini jangan hanya seperti ini, harus sekolah gitu ya. Salah, harus sekolah, boleh tidak sekolah. Di samping sekolah saja juga mengembangkan diri yang lain. Apalagi sekarang persyaratan orang yang akan menduduki jabatan dalam satu tingkat lebih tinggi itu harus ada tour of area, tour of duty, ya maksudnya pengembangan di dalam sekretariat atau di luar boleh saja karena kita memungkinkan bisa magang kalau kita mau mengembangkan bisa magang. Jadi oleh karena itu saya minta jangan Anda diam ya karena Anda baru masih ya Allah. Masih dan tantangannya lebih berat ya, semakin hari tantangan kita sebagai PNS tuntutan itu terlalu banyak. Nah, kita siap nggak menghadapi itu? Jangan terbuai, oh saya enggak ada pakai saya anu, karena kalau Anda pakai saya anu, begitu pergi si anu Anda tumbang.
tapi bertumpu pada kemampuan sendiri. Oh, memang dia pantas ya jadi karena memang orangnya pintar, orangnya cekatan, orangnya tanggap, tidak punya masalah dengan keluarga, lingkungan gitu. Tidak ada bermasalah ya. Ya itu yang paling penting adalah soal mental attitude, perilaku. Jangan karena merasa perilakunya sudah tidak sesuai, orang juga menilai. Yang paling penting sebenarnya itu perilaku. Oke, saya kembalikan ke bagaimana lagi kalian memaparkan hasil-hasil yang menjadi catatan daripada penguji. Ya. Kemudian yang saya lihat adalah yang paling banyak varian itu soal aturan, soal implementasi dari nilai-nilai yang menjadi uraian kegiatanmu. Kemudian ketiga adalah bagaimana Anda bisa membuktikan itu, ya, membuktikan apa yang menjadi kegiatan saudara. Jadi ada tata cara orang melampirkan itu. Dan pertama dia apa? Jelaskan dulu 1 sampai 5, tapi pembuktiannya ada di belakang, nggak matching itu. Kegiatan pertama tahap pemulaan 1, 2, 3 uraian kegiatan langsung selesai itu baru kalian tampilkan ini lampirannya, ini pembuktiannya. Dan saya juga menilai bahwa saya sebagai pembimbing itu memberikan penilaian bahwa Anda menampilkan secara terstruktur, bisa dipahami, bukti-bukti untuk menentukan isu itu jelas. Nah, di dalam penulisan hard copy-mu, itu juga semua jangan karena saya karena mau. Saya curiga nanti di antara kalian begitu cetak bisa lupa semua itu analisisnya. Ada biasa dia kurang. Kasih hilang, oh kan kurang mau cetak. Waktu rancangan itu analisis tidak dirubah-rubah, bukan? Mungkin kalian menyesuaikan. Bukan nanti begitu dicetak menjadi bahan tulisan kamu yang akan dibaca orang semua hilang. Hati-hati lah. Jadi saya juga berharap kalian paham betul, jangan yang kita minta yang biasa mudah-mudahan nggak terjadi ya, tapi ada juga apa yang di PPT yang Anda sampaikan itu juga yang masuk ke dalam tulisan. Bukan itu PPT, itu hanya bagaimana Anda menyimpulkan lebih banyak Anda berbicara daripada penampilan. Itu kan biasanya cuma sedikit, tapi Anda bicara. Tapi dalam penulisan harus lengkap gitulah, enggak boleh ada yang hilang-hilang. Mulai dari bab 1 kata pengantar, bab 1 kata pengantar, daftar isi dan segala macam harus lengkap. Orang mau baca, Anda bukan baca sepotong, bukan dibaca PPT-nya, bukan. Tapi yang dibaca buku, karena kalian tidak melampirkan PPT di dalam buku situ. Hasil cetakannya. Kemudian yang biasa disebut oleh varian itu adalah bahan yang ukurannya harus 14, 12 sampai 14 ya. Ini kecil sekali. Kalau PPT gampang sekali, begitu dilihat cetakannya kan kamu akan kasih juga kita. Loh kok kecil banget ini. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan dipandang enteng karena kita bukan melihat juga hanya kamu punya persentase, tapi tulisanmu benar nggak ini? Saya juga sebagai manusia biasa yang menghargai apa yang menjadi kerja keras saudara, tidak pernah saya mencoret seperti ini.
atau tidak setuju dengan kalimat saya coret, enggak, saya paling tanda tanya apa ini maksudnya. Sejak saya mau bekerja juga tidak pernah saya coret itu konsep anak-anak, teman-teman itu yang salah, saya tahu apa kamu enggak. Saya cuma tanda tanya, cari sendiri apa persoalan. Nanti oh iya Bu di sini. Nah, itu kan. Jadi itu tadi saya menghargai saudara. Belum pernah saya menjadi pembimbing, menjadi penguji baik di PKA, PKP maupun Laskar. Nggak pernah saya coret begitu. Paling saya cuma tanda tanya, nanti kalau dia tanya kenapa, kau cari tahu sendiri apa masalah. Itu yang harus menjadi perhatian saudara adalah ukuran. Dan saya kira sudah bagaimana penyusunannya kalau memakai angka ya angka 11, 12 gitu ya. Beda-beda itu. Tata cara penulisan juga saya kira di Kolobjar juga ada, ketika MOC juga Anda ada, dilihat. Anda lihat itu pasti ada itu. Mungkin tidak ada. Makanya ada yang bertanya juga, Bu, bagaimana penulisan? Nah, iya. Berarti saya lihat dia buka di MOC, ada di Kolobjar atau di Pedum. Kamu kan dapat Pedum pelaksanaan. Ada kan? Saya kira Pemda, pemerintah mempersiapkan semua, tidak hanya ini. Kami juga mengajar saudara ada Pedum kita gitu. Supaya tidak lari berbeda-beda. Hanya persoalannya perbedaan, persoalan wawasan gitu ya. Kita pengampu beda-beda kan begitu. Dari sisi pengalaman beda-beda. Jadi tergantung jam tayangnya gitu ya. Kalau orang yang punya pengalaman banyak ya tentu dia lebih banyak pada tahap implementasi. Kalau teman-teman yang pure dari media suara ya ada juga pengalaman, ya mungkin mereka tidak ada pengalaman ya, dan juga hal-hal yang positif mereka sampaikan kepada kita. Namanya juga teman-teman ini saling kita menghargai gitu ya. Nah, dalam pemaparan nanti, sekali lagi, dalam pemaparan nanti, tolong perhatikan. Ya. Tolong perhatikan apa namanya, bukti-buktinya betul-betul bukti terlampir. Kalau bisa di video kan lebih bagus lagi. Kemudian ketika Anda mencanangkan untuk melalui Google Form, aplikasinya seperti apa? Sampaikan begitu saya juri ini aplikasinya. Sudah, Anda cerita sudah situ, selesai. Jadi tidak susah ya. Kalau kamu pelajari, kalau kamu yang bikin sendiri, tidak usah takut. Kecuali kalau kamu copy paste, karena ada juga yang kelihatan dia copy paste. Soal teori tidak apa-apa kita bicara copy paste. Namanya teori ya saya disadur ulang, tapi ada yang lupa dia langsung ucapan terima kasih. Kenapa ini tak salah? Ataukah ada yang tak salah juga begini? Ketika disampaikan kita jadwal bahwa si ini yang menguji, ternyata diganti. Dia sudah ucapkan terima kasih sini kepada yang bukan menguji. Ada gitu ya. Jadi hati-hati hal-hal yang sepele itu. Saya juga ketahui kalau loh, kok ini ada. Oh iya. Jadi dia jawab, ya Bu, soalnya sudah terlanjur pada waktu jadwal panitia kasih itu bahwa penguji ini sebenarnya ini, tapi ternyata dirubah. Bisa saja juga saya bukan malaikat atau apa, kita tidak tahu. Bisa saja saya juga penguji tiba-tiba sakit atau apa nggak tahu ya. Jadi makanya juga alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah tidak takabur, belum pernah saya tidak hadir di dalam rangka baik pembimbingan maupun sebagai pemateri, pengampu. Saya berusaha sedapat mungkin. Nah, karena
kita sudah ditunjuk oleh penyelenggara, sudah ditunjuk oleh kepala badan. Nanti ke depan kita widyaswara utama ini ya, ahli utama ini ya lagi boleh sebenarnya kemarin ya dari pemaparan Pak Muhammad apa namanya Deputi Lani itu kayak kemarin ikut webinar kita sebenarnya untuk wirausaha ahli utama ini enggak lagi mengajar di bukan level kita mengajar di kalian CPNS Laskar, tapi pada mengajar yang lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kurang tenaga maka semua kita masih Bu, tapi tidak diakui dalam hal angka kredit, hanya poin. Ya. Jadi kalau poin ya uang. Kalau orang yang mau cari angka kredit, ya tergantung. Tapi tahun depan mungkin kira-kira bulan Juni, Juli ya saya sudah pensiun. Jadi memang sudah tidak. Tahun depan nanti kalau ada Laskar ya tetap juga masih dipakai WI untuk mengajar di Laskar, tapi tidak diperhitungkan dengan angka kredit. Saya juga heran. Berjam-jam, berpuluh-puluh jam kok tidak diakui ya sudahlah. Ya apa kita lebih ada stratanya ya, ada strata. Jadi yang mengajar di Laskar itu adalah yang muda-muda semua pengangkatan awal mereka. Nah inilah perkembangan saya sampaikan. Jadi perkembangan yang selalu setiap berubah gitu ya, setiap saat berubah. Kemarin banyak sekali yang komentar, mau dia apa? Memang sudah begitu berbicara. Nanti tidak tahu juga apakah tahun depan modelnya seperti ini itu Laskar. Belum tahu. Itu saja berubah ya. Mudah-mudahan kita berdoa sudah tidak ada, sudah tinggi itu tante corona, koronces bisa tetap. Sekarang ini kan masih kita di sebenarnya kalau menurut saya di tatap muka masih kita ada rileksnya gitu. Ini aduh, saya sempat sakit dengan persoalan ini, tapi saya kesempet radiasinya kan cukup kuat ini. Bayangkan kita dari bulan apa itu? Berhenti seluruh kabupaten kota saya belum ujian, belum segala macam. Sempat ya, itulah fisik harus kuat. Oke, itu kemudian semua pembuktian oke. Kemudian yang pertama adalah dasar-dasar hukum, yang kedua uraian kegiatannya jelas dengan pembuktiannya, kata-kata bahasa yang bahasa Inggris bagaimana penulisannya ya juga harus sama, jangan beda. Jadi harus huruf miring. Kalau ada pakai bahasa Inggris itu pakai miring tulisannya. Itu dalam tata cara penulisan supaya juga rapi juga gitu ya. Jangan lagi nanti tidak rapi. Oke, saya ingin tanya dulu. Sampai sejauh mana Anda memahami apa yang menjadi catatan daripada Pak Penguji, Bapak Penguji, sehingga besok Anda tampilkan sebelum Anda nanti hari Sabtu itu sebelum Anda seminar, sebelum Anda melanjutkan hasil seminar, hasil habituasi Anda. Saya minta Andi Wahyu dulu, apa catatan dari penguji? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya langsung saja share screen Bu di untuk anunya, untuk ya, catatannya.
Apakah sudah terlihat, Bu? Baru dia punya draft, belum ada. Oh iya, Bu. Belum Ini buka, belum buka. Word-nya belum terbuka, Bu. Iya. Tunggu dulu. Buka itu draft, Ya, buka. sudah saya buka, Bu. Oh, belum kelihatan di situ, Bu. Belum dicentang itu, belum tak buka, kamu belum buka. Buka semua itu, tapi belum yang satu di atas belum terbuka. Oh iya. Mana sih? Nah, ini dia. Mana? Sudah, Bu? Mana belum ada? Oh, Iya, udah coba. Oke, baik, Bu. Ini maaf, Bu, ini juga jaringan agak lambat pagi ini. Jadi kurang Aduh, bagus. kecil sekali kok tulisan ini. Oh, tidak, Bu, ini masih anunya saja rancangannya 14 ini, Pak. Ini ya ini untuk kemarin catatan yang saya catat itu, Bu, ada di latar belakang itu seperti Ibu bilang disuruh memasukkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Perla Nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar itu disuruh narasikan sedikit. Terus ada juga kesalahan penulisan, bukan kesalahan, kekeliruan penulisan itu di halaman 18, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Nah, terus ada juga untuk kegiatannya itu disuruh kegiatan pertama masukkan sebagai tahapan kegiatan waktu itu. Jadi saya sudah rubah itu, nanti saya tunjukkan juga perubahannya. Terus pada kegiatan 3 ganti dengan pembuatan konten yang sifatnya konkret. Jadi saya sudah ganti itu ada 2 jenis konten di situ. Terus pada tahapan kegiatan 4 yang pembuatan stiker itu disuruh ganti dengan pengajuan iklan melalui RRI Sulteng. Itu saja, Bu, yang dari yang video yang saya itu hari lihat. Oke, jadi sudah stop share screen sudah. Stop share screen. Ya, nanti besok baru Anda memaparkan keseluruhan ya. Jadi saya cuma minta catatan Anda paham enggak, Anda mengerti enggak terhadap apa yang menjadi catatan. Yang kedua, saya minta Elvira. Baik, Ibu. Untuk revisinya saya kemarin, yang pertama itu menambah nilai anti korupsi, karena di tahapan kegiatannya saya kurang nilai anti korupsi. Itu yang pertama saya sudah tambah. Kemudian yang kedua itu mempertajam latar belakang tentang pentingnya clouding atau sistem penyimpanan online. Yang ketiga yaitu data keuangannya harus lebih spesifik karena data keuangan itu ada banyak dan juga rentang periode waktu yang akan digunakan harus lebih spesifik. Itu saja, Bu, yang kemarin. Oke, jadi masalah masukkan penting data keuangan disimpan di Google. Tapi ini kamu pakai di Google Drive kah? Google Drive, Ibu. Ya. Nanti fitur-fitur Google Drive itu harus dicantumkan, ditampilkan ya. Iya, Ibu. Kemudian dari semua data keuangan, apakah laporan atau pertanggungjawaban ataukah SPP, ini kan banyak ini dari keuangan ini kan. Yang lebih dari penekanan pada apa kamu? Ini penekanannya kepada Simda, Bu, aplikasi Simda. Simda. Ya, Simda kan sudah jelas. Simda sudah jelas fitur-fiturnya kan. Iya, Ibu, tapi kalau Simda kan masih aksesnya offline. Jadi dia itu harus ada aplikasi. Jadi harus diinstal di keuangan. Jadi untuk memudahkan, biasanya cuma operator yang install Simda, Ibu. Jadi untuk memudahkan akses, karena di situ juga sudah ada laporan pengeluaran dan segala-gala. Jadi makanya digunakan Google Drive agar yang lain bisa mengakses tanpa harus diinstal aplikasinya. Oke, saya kira kalau sudah itu nanti besok saya lihat ya catatannya seperti apa. Anda nggak bisa bikin lampirkan catatannya belum?
Belum, baru mau bikin Ibu kalau catatan revisi. Ah, Tapi ya, maksudnya ya. sudah selesai Ibu, sudah selesai saya bikin. ya. Jadi nanti besok saya minta sebelum Anda memaparkan nama, ini hasil revisi ya. Judul, baru ini hasil revisi, baru langsung ke kegiatan. Isu, tampilan isu, kemudian gagasan penulisannya seperti apa, langsung kegiatan, pembuktiannya seperti apa. Siap Ibu. Cepat sekali itu, tidak usah terlalu manual. Yang ketiga, yang saya ingin sampaikan untuk seluruh, jangan dilupa keterkaitan mata pelatihan dan keterkaitan dengan aneka. Biasa so asik so lupa dengan keterkaitan dengan mata pelatihan. Di mana yang coba baca, oh di bawah sekali Bu, astaga. Di bawah sekali Bu, padahal lebih bagus kan kalau begitu kegiatan pertama apa? Manajemen ASN, pelayanan publik. Nanti kita tanya, di mana sudah ini taruh? Oh, di bawah Bu, di bawah. Padahal di dalam kolom 4 itu 1, 2, 3, 4 atau 3 itu bisa dulu keterkaitan dengan pelatihan di dalam format itu, baru kamu keterkaitan dengan agenda 3 dulu, baru agenda 2, enggak apa-apa. Atau agenda 3 itu masukkan ke di daftar pertama kegiatan. Daftar kegiatannya gitu. Oke. Sudah. Ibu siapa tadi? Elvira sudah ya. Nanti stop screen sudah. Oh, tidak pakai tampilan tadi. Kemudian yang saya minta Christopher Sigilipu. Ya, Bu. Ada Bu. Mohon izin share screen Bu. Ya. Ya. Bisa dilihat. Ya. Ya, ini ada besar sedikit. Itu cuma 11, itu kasih 14 supaya saya bisa lihat. Aduh. Ya. Oke. Ya, ini yang koreksi dari Varian dan Ibu. Yang pertama, pada latar belakang penjelasan mengenai pergantian bupati dan pergeseran kepala BKPSDM dihapus. Yang kedua, pada latar belakang peraturan BKN tentang cuti ditambahkan. Yang ketiga, tinjauan pustaka dihilangkan. Yang keempat, pada diagram fishbone keterangan pergantian bupati juga dihapus. Pada matriks kegiatan perbanyak nilai nasionalisme dan anti korupsi. Yang kelima, pada kegiatan 1, melapor ke mentor masuk pada tahapan kegiatan. Tahap persiapan ya. Ya. Kemudian yang keenam, pada kegiatan kelima, kegiatan evaluasi menjadi tahapan kegiatan diganti dengan persiapan pelaksanaan. Dan yang terakhir, jadwal pelaksanaan dibuat per hari. Itu Bu, yang saya sudah. Jadi kalau itu saja, jadi catatan semua untuk jadwal karena maunya varian itu per hari semua. Jadi kalau ada yang bikin per minggu, tolong jadikan per hari semua karena dia maunya per hari. Padahal kalau saya mengatakan per hari, enggak tahu ya, apakah nanti sesuai dengan per hari, pasti berbeda ini, ya. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Ketika rancangan Anda per hari, ketika aktualisasinya mungkin tidak per hari. Benar nggak ini Pak Christopher? Saya buat per hari Bu. Tapi tepat waktu per hari. Iya. Hah? Iya, tiap hari berubah dari tanggal-tanggal misalnya berubah 1 hari ada 2 hari, tidak? Yang berubah di minggu keempat kemarin saya sudah upload laporannya. Karena di situ jadi saya kurangi harinya Bu, jadi 3 hari saja. Oh, itu maksudnya pasti kan berubah, tidak pasti begitu. Jadi silakan Anda per hari, tapi mungkin saja ada perubahan jadwal, tanggal. Di dalam rancangan tanggal sekian menghadap atau tanggal sekian melakukan aplikasi. Ternyata ada kendala. Kita tidak tahu kendalanya kalian gitu ya. Bisa saja.
tidak tahu apakah kendala itu ada atau tidak. Kemudian ya sekali lagi untuk semua itu per hari perhatikan ya. Nah, yang menjadi catatan di sini, saya bagus juga ini. Jangan Anda pembuktian ketika tanggal hari itu di dalam jadwal tanggal itu. Begitu pembuktiannya kan ada foto, ada tanggal di situ tertaruh so berbeda. Hati-hati ya. Biasanya semangat begitu didapat memang ketawa orang Manado bilang tertawa nyengir. Tak salah. Di dalam dokumen itu kan kalau kita bicara foto ada tanggalnya di situ di bawah biasanya ya kalau kita pakai foto. Nah, tiba-tiba Anda di jadwal bukan tanggal itu kan lucu itu. Hati-hati, perhatikan ya, perhatikan. Dan bukan hanya karena mungkin Pak Rian tidak bisa mencantumkan seperti itu, tapi saya ingin betul-betul penulisan Anda itu mendekati purna. Penulisan saudara bukan hanya persoalan penampilan di sini, tapi penulisannya, penampilannya yang orang baca benar-benar kita tidak tahu ada pembaca itu dari sudut mana yang dia lihat. Macam-macam kan, makanya juga saya berpikir Anda menulis itu membuat secara jelas, jangan sampai ada tasalah-tasalah, diketawai, dia lihat siapa dia punya penguji. Ya lihat siapa dari pembimbing. Nah, bukan. Kamu suka kasih malu kita. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi saya mohon pembuktian itu, dasar-dasar pembuktian itu dikonekkan dengan jadwal pelaksanaan per hari. Hati-hati. Jangan sampai tasalah. Tidak sadar, selain dia bilang. Kemudian kegiatan yang menjadi tahapan kegiatan diganti dengan persiapan. Dia tahapan evaluasi dia ganti ya dengan persiapan pelaksanaan begitu. Iya, Bu. Judul Anda apa sih? Bentar. Ini Bu, optimalisasi pelayanan cuti. Optimalisasi pelayanan cuti menggunakan aplikasi cuti berbasis web peningkatan. Nah, PP cuti yang baru Anda masukkan itu? Iya, Bu. Iya. Peraturan Yang 19 ya, enggak salah. PP nomor 24 tahun 2017. 24 ya. Oke. Jadi jangan lupa itu kan baru itu. Siap. Cerita cuti ada lupa bahwa ada cuti baru, apakah sesuai dengan isi cuti itu? Fitur-fitur untuk cuti itu benar persyaratannya. Ya. Dengan macam-macam cuti ya, kalau macam-macam cuti tidak ada berubah, cuma pelaksanaannya yang tahapan pelaksanaannya yang selalu dilakukan perubahan, menyesuaikan ke situasional pemerintah. Seperti sekarang tidak boleh cuti Natal dan Tahun Baru. Ya ke level 3, semua level 3. Jadi tidak ada orang hura-hura malam Tahun Baru, malam Natal atau kembang api, macam-macam. Di rumah saja. Oke, saya kira sudah Pak Christopher. Baik Bu, terima kasih. Kemudian ini saya satu-satu ya. Saya minta maaf nanti besok. Albertinus Puruce, mana? Albertinus Perduge, Bu. Ya, siap. Ya, apa yang dia untuk sudah kentara, Bu? Ya. Untuk koreksi saran dari penguji, waktu saya ujian, Ibu, yang pertama itu pada latar belakang ditambahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ya. Dinarasikan sedikit, saya sudah tambahkan, Ibu. Oke. Yang kedua itu pada latar belakang tambahkan juga
Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar. Sudah Ya. saya tambahkan juga. Yang ketiga itu pada halaman 18 ada kekeliruan penulisan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Jadi saya sudah rubah menjadi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Yang keempat itu kegiatan pertama masukkan sebagai tahapan kegiatan. Jadi nama kegiatan pertama telah saya ubah menjadi persiapan pelaksanaan kegiatan. Oke. Yang kelima itu kegiatan kelima masukkan sebagai tahapan kegiatan. Untuk kegiatan besarnya diganti dengan nama evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ya. Jadi saya sudah rubah nama kegiatan pertama telah diubah menjadi persiapan pelaksanaan kegiatan dan yang sebelumnya sudah masuk menjadi tahapan kegiatan poin 1. Ya, begitu, Ibu. Oke. Penulisan apa ini? Terbalik dalam penulisan agenda 2 dan 3. Ada kan catatannya? Oh iya, siap Ibu. Saya baru ingat. Tambahkan. Maaf Ibu. Tambahkan. Ya. Oke. Iya Bu. Nanti diperbaiki. Nah, Ya, Bu. makanya saya bilang, saya catat semua apa yang jadi catatan kamu ini. Ya, Apa Bu. nanti ya. Ada hal-hal yang lain dari judul Anda ini, peningkatan kesadaran wajib pajak hotel dan restoran dalam implementasi pendapatan. Oh, melalui apa Anda lakukan ini? Itu sosialisasi Bu dengan pemasangan banner dengan banner Bu. Oke, Ya, sosialisasi. jadi ajakan iya. Nah, pembuktiannya Anda bisa bannernya jadi? Jadi Bu. Sosialisasinya ada fotonya? Ada Ibu. Oke. Di 2 kecamatan Ibu, di Oke. Petasia sama Lembang. Oke. Kemudian ada testimoni dari ini, tidak ada? Dari apa Ibu? Dari Ada Bu. atasan? Ada. Ada. Kita evaluasinya Bu. Oke. Iya ada. Oke. Itu nanti di penampilan saya bisa lihat betul ya dari apa yang harus Anda lakukan. Sudah cukup. Terima kasih Ya. Pak Kris. Siap Ibu. Albertinus. Yang kelima, AL Dwi Rizky Setiabudi. Iya, Ibu. Ya. Kenapa kau punya muka tidak kelihatan sayang? Oh itu. Saya pakai 2 perangkat, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena udah kedengaran suaranya yang di laptop. Oh, iya. Ya, jadi Bu, yang pertama itu punya saya lampiran. Lampiran dimasukkan ke batang tubuhnya rancangan aktualisasi. Terus disuruh buat SK. Yang ketiga itu disuruh tambahkan nilai anti korupsi. Yang keempat tuh jadwal dibuat per hari. Lalu yang kelima di rencana kegiatan disuruh hilangkan foto kegiatan, keterangan foto kegiatan. Itu saja. Ya Ibu, sama di latar belakang Nah, disuruh perjelas lagi ya, masalah kenapa isinya. Anda angkat e-book? Ya, begitu toh? Iya, iya. Ya. Kemudian itu alat analisis bukan lampiran. Oke? Iya. Jadi ketika Anda menceritakan soal pakai APKL, ya analisisnya harus dijelaskan langsung. Gitu ya? Halo, Ibu Dwi? Iya, Bu, iya. Ya, jadi Halo? semua alat analisis yang Anda cantumkan itu harus jadi uraian gitu, bukan jadi bahan lampiran. Iya, Bu, sudah saya Tadi kan kau perbaiki. dia cerita itu, makanya saya tes apa dia. Oh, soal latar belakang kenapa Anda angkat e-book itu apa maksudnya gitu. Ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ini Iya, Bu. karena kurang kaget dia tanya lagi, seperti bukan begitu jawaban saya. Nah, nanti
Anda siap juga melakukan perubahan ya. Ibu, ya, cukup. Share screen. Stop share screen. Ya Bu, makasih Bu. Kemudian Santi. Mana itu Santi? Santi. Ya Ibu. Ya. Yang kemarin pas seminar rancangan Ibu ada 3 perbaikan. Yang pertama pada halaman 13 penulisan peran dan kedudukan PNS itu tertukar Bu. Sudah Ya. saya revisi. Yang kedua foto di apa Ibu tabel rancangan saya itu bukan merupakan hasil tapi bukti dari kegiatan. Ya. Ya sudah saya hilangkan Dan itu juga kok Bu. pisahkan waktu itu foto menjadi lampiran, kan begitu? Foto saya masukkan di hasil Ibu. Iparian bilang foto itu bukti katanya. Dokumentasi bukti. Iya bukti ya. Iya, Oh, Ibu. penyebutan hasil dan bukti. Iya. Ya. Iya. Oh. Yang Benar, ketiga itu Ibu. bukti bukan hasil, benar. Iya. Eh. Sudah saya revisi Ibu. Terus yang ketiga Ibu jadwal kegiatan aktualisasi itu dibuat per hari karena Ya. kemarin rancangan saya buat per minggu. Oke, jadi beliau secara umum mengatakan per hari. Sekali lagi saya katakan jadwal per harimu harus dibuktikan sesuai dengan bukti yang terlampir. Siap Ibu. Ya. Jangan berbeda, hati-hati loh. Lalu Anda di sini judulnya adalah penggunaan hormon ovarium untuk Ovaprim Ibu. meningkatkan peminjaka apa? Pemijahan Ibu. Peminjahan. Oh, peminjahan. Ya, sorry. Induk ikan lele ke balai benih ikan Korowalelo. Iya, siap Ibu. Oh, Korowalelo tempat ya? Iya, nama desa Ibu. Oh. Soalnya dianggap itu ikan Korowalelo. Kenapa punya judul itu? Padahal itu tempatnya di Korowalelo. Bagaimana panggil benih ikan di? Oke. Oh, Bagaimana iya. kau panggil ikan Korowalelo? Jadi orang anggap ikan Korowalelo itu kalau kamu baca orang Moro tahu itu Korowalelo itu lokasi. Tapi kalau yang tidak tahu yang jauh ada ikan Korowalelo adakah itu? Iya. Jadi Iya pakai Ibu. dia, ya. Ya, jadi pakai dia. Iya Ibu. Oke. Dalam penulisan Anda tidak ada masalah ketika melakukan pemindahan benih itu secara ini apa ovarium itu? Tidak ada Ibu. Dia penyuntikan Ibu ke badan induk. Sama Iya. dengan untuk di sapi ketika ada acara anu itu ya. Oh, disuntik melalui suntikan saja. Iya Ibu. Ada dijelaskan, ada fotonya, buktinya Ibu. Oh iya, karena saya belum lihat. Ya. Itulah pembuktian itu. Ya, Oke, stop share screen. Jadi sekali lagi berikutnya sebelum yang lain, saya ingin sampaikan hard copy-nya Anda sampaikan ke saya. Ya, hard copy juga untuk penguji, jadi betul-betul sudah rapi. Karena kalau itu ada perbaikan sedikit, mungkin bahasa ya sedikit, tapi itu nanti kita kembalikan ya. Saya ingin sampaikan saudara, semua hasil itu ketika rancangan saya kembalikan itu. Pertanyaannya apakah mau ambil di diklat sana, di badan diklat, badan BPSD. Karena ketika juga nanti seperti ini sudah seminar hasil ya perubahannya. Terserah kalau kamu banyak uang ya cetak ulang juga banyak-banyak. Tapi saya kembalikan ya. Anda bayangkan berapa Anda cetak? 2 kan? Berapa 3 sih? Kalau hanya tidak ada perbaikan, tidak ada lagi sudah oke semua, mau diperbaiki apa? Bukan 3 cetakan, 3 kali 1 itu rata-rata berapa? Berapa rata-rata 1 buku itu kamu bayar? 60.000 tidak? Saya tidak tahu. Berapa Andi?
Sekitar di atas 50.000 lah Bu kemarin. Hah? Di atas 50.000 ini saya sudah kalkulasikan punya saya sendiri dari yang awal sampai akhir itu sudah hampir 70 halaman. Di Sama puluh laporannya. halaman Iya, sama kali sudah sama. berapa? 1000? 1000 Iya. atau berapa? Nah iya, karena kamu bentuk itu 1000 ya, 70.000. Aduh. 70.000 kali 4, nah 240.000. Nah, sudah terserah ya. Jadi sekali lagi apa yang kalian sampaikan hard copy boleh diambil itu. Apa yang ada di Palu suruh ambil semua, nanti kamu kurang perbaiki sedikit daripada mau fotokopi. Tapi mudah-mudahan DP tanpa fotokopi sama, kok kagak berbeda lagi sama juga usah. Ya sudahlah, kamu ilas-ilaskan kan kamu sudah terima TPP kan? Meruat. Iya Bu. Mau rutin ini sudah terima TPP yang CPNS yang lain belum loh. Saya kasihan tuh Bang Laut, aduh susah aja hidup ini. Yang mana-mana lagi. Bahkan biar honor orang bayar. Gimana pelaksanaan? Astaga. Salah cerita orang PI. Oke, Ibu Santi sudah selesai. Kemudian yang berikutnya Kizela. Ya Bu, kedengaran suara saya Bu? Ya. Iya Bu, yang kemarin catatan dari penguji itu dari kegiatan yang kelima menyusun laporan menjadi kegiatan bidang atasan ataupun teman-teman yang pegang yang sebagai operator website IRTLH Bu. Karena saya akan kasih connect ke website IRTLH. Hasilnya kayak terintegrasi begitu Bu. Oh, terintegrasi. Berarti hanya untuk konsumsi kalian internal, tidak bisa oleh orang lain. Iya, untuk dinas. Khususnya bidang perumahan, Bu. Khusus untuk bidang perumahan. Iya. Nah, ketika begini, sebenarnya ada asas manfaat multi efek ya yang di dalam rangka pendataan itu, ketika orang mau melakukan pembangunan perumahan, misalnya para developer, ya misalnya ini, dia mesti tahu dong berapa sebenarnya rumah-rumah yang saya mau tambah yang bisa bikin model yang layak huni. Gimana itu menurut Anda? Siapa tahu ada pertanyaan seperti itu? Oh iya Bu. Jadi kalau di program perumahan kami itu dia kan program pemerintah. Jadi itu dia lebih ke BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya Bu. Jadi dari kami dari Dinas PUPR khususnya bidang perumahan itu fisiknya hasil dari pendataan itu ketika nantinya sudah ada verifikasi dari pusat, maka bantuan perumahan itu berupa bahan bangunan, Bu. Jadi swakelola sendiri ya, masyarakat. Iya, swakelola. Jadi untuk berarti dia punya substansi adalah partisipasi masyarakat sendiri ya. Iya, ada masyarakatnya ya. Dari masyarakat. Oke. Iya. Dari Pemda sendiri tidak ada cost sharing-nya, ada? Sharing anggaran gitu, Bu? Ada, Bu. Biasa ada sharing anggaran kayak begitu. Untuk per rumah atau per unit? Per desa,
dari format kuesioner RTLH yang dari website IRTLH itu saya tambahkan, Bu. Jadi kayak format pendataannya. Oh iya, Terus berarti ada ada tambahan di fitur-fitur Iya. itu ada. mm-mm. Oke. Jadi memang ada perubahan di fitur. Oke, cukup Ibu Gisela. Iya, Bu. Kemudian nanti di besok saya diperjelas, saya dilihat lagi bagaimana tahapan-tahapan kegiatan seperti apa. Iya, Bu. Kemudian Iwayan, mana Iwayan? Siap hadir, Bu. Ya. Iwayan, judulmu apa? Optimalisasi pembuatan akte kelahiran secara online, Bu, melalui rumah sakit dan puskesmas. Dan apa catatan penguji? Sorry. Ya, ini, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ya, yang pertama itu, Bu, menambahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada latar belakang. Yang kedua adalah menambahkan nilai anti korupsi. Yang ketiga yaitu merubah jadwal aktualisasi menjadi hitungan hari. Dan yang keempat yaitu menambahkan surat pernyataan dari rumah sakit dan puskesmas, Bu. Bahwa ada sinkronisasi ya dari ketiga itu, karena apa yang Anda lakukan itu bisa diterima oleh puskesmas, karena itu sebenarnya urusan puskesmas ya. Iya. Bukan, Bu, maksudnya bisa diurus dari kelurahan. Iya, maksudnya saya itu kan sebenarnya Anda apakah karena Anda di Dukcapil gitu kan menggunakan tenaga puskesmas begitu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Ya, itu maksudnya Pak, apa tidak ada masalah. Nah, ketika Anda melakukan ini, menampilkan ini, bisa dibuktikan nggak itu surat persetujuan dari rumah sakit itu Pak Anda connect itu? Bisa, Bu. Sebenarnya bukan koneksi, Bu. Jadi maksudnya mereka bersedia mengirimkan. Iya. Maksudnya kalau dikoordinasi bersedia untuk memenuhi permintaanmu. Gitu. Iya, Bu. Ada suratnya. Kemudian yang lain-lainnya tidak ada masalah? Sampai saat ini tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah, maksudnya mereka ada keberatan dalam mengirimkan data. Jadi online melalui puskesmas ya, buatan akte kelahiran memang kan pertanyaan saya itu kelahiran yang di luar menggunakan bidan itu tercover nggak? Kalau di program aktualisasi saya ini, Bu, yang memang khusus yang lahir di rumah sakit dan puskesmas, Bu. Jadi maksudnya ada surat keterangan lahir yang kopnya itu dari rumah sakit dan puskesmas. Teman-teman yang dari bidan kan kadang-kadang tidak pakai keterangan di situ biasa. Pasti mereka lapor ya. Kalau seandainya saya muatkan lagi di untuk yang dari bidan, itu sudah Bu, maksudnya sudah luas sekali nanti jadinya. Karena ini saja sudah dua kayak rumah sakit dengan puskesmas, jadi ada kayak dua grup begitu terpisah beda. Ya, kalau memang tidak ada masalah, nggak apa-apa.